Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Asia Putri Nurhalifa. Kali ini saya akan menjelaskan tentang bentuk struktur dan rencana strategis organisasi pusat studi dakwah. Bentuk struktur organisasi pusat studi dakwah. Pusat studi dakwah adalah organisasi yang berfokus pada pengkajian, pengembangan dan penyebaran ilmu dakwah, baik secara teoritis maupun praktis. Struktur organisasi yang efektif adalah salah satu elemen kunci untuk mencapai tujuan dakwah. Berikut adalah bentuk struktur yang umum untuk pusat studi dakwah yang diadaptasi sesuai kebutuhan skala organisasi. Yang pertama itu Dewan Pembina. Dewan Pembina merupakan komponen teratas dalam struktur organisasi yang terdiri dari tokoh-tokoh senior dan berpengalaman dalam bidang dakwah dan serta akademisi termuka. Dewan ini bertugas memberikan nasihat strategis dan arah kebijakan umum organisasi. Tugas utama mereka adalah memastikan bahwa visi dan misi organisasi tetap sejalan dengan prinsip-prinsip keislaman dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Terus yang kedua itu Dewan Pengurus. Dewan Pengurus berfungsi untuk memantau dan mengawasi jalannya operasional organisasi, termasuk pengelolaan keuangan dan pengelolaan program. Mereka bekerja memastikan organisasi itu beroperasi sesuai dengan aturan dan religius serta menjaga akuntabilitas dan transparansi di semua tingkatan. Terus yang ketiga itu direktur utama bertanggung jawab untuk memimpin dan mengelola seluruh kegiatan organisasi. Mereka memastikan bahwa program-program strategis berjalan dengan baik dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Selain itu, direktur utama juga berperan sebagai jembatan komunikasi antara Dewan Pembina dan tim operasional. Terus yang keempat itu sekretariat. Bagian sekretariat ini berfungsi sebagai pusat administrasi dan manajemen organisasi. Sekretariat bertanggung jawab atas semua urusan administratif serta korespondensi, pengarsipan, pengelolaan sumber daya manusia, dan penyusunan laporan berkala. Mereka juga mendukung tim dalam pelaksanaan kegiatan organisasi sehari-hari. Terus yang kelima itu bidang penelitian dan pengembangan. Ini bertanggung jawab untuk melakukan kajian, penelitian, dan pengembangan berbagai aspek dakwah. Mereka juga berperan dalam merumuskan konsep-konsep baru dalam dakwah serta mengidentifikasi tren dan tantangan dakwah di masa depan. Terus yang keenam itu bidang pendidikan dan pelatihan. Bidang pendidikan dan pelatihan ini bertanggung jawab atas pelaksanaan program-program pendidikan seperti kursus dakwah, pelatihan dai, dan pengembangan kompetensi tenaga pelajar. Mereka menyusun kurikulum pelatihan yang komprehensif untuk memperkuat keterampilan dan pengetahuan para dai agar mereka dapat menyampaikan dakwah itu secara efektif sesuai apa yang telah direncanakan. Terus yang ketujuh itu bidang komunikasi dan media. Tim komunikasi dan media ini bertugas untuk menyebarkan informasi dan konten dakwah melalui berbagai platform, baik cetak maupun digital. Dalam era digital seperti sekarang, media sosial dan internet memainkan peran penting dalam penyebaran dakwah. Tim ini harus mahir menggunakan teknologi informasi untuk menjangkau audiens yang lebih luas dan menyampaikan pesan dakwah itu sesuai dengan kebutuhan zaman. Terus yang ke-8 itu bidang kerjasama dan kemitraan. Bidang ini bertanggung jawab untuk menjalin dan mengelola hubungan kerjasama dengan organisasi lain, baik
di dalam maupun di luar negeri. Mereka juga berperan untuk membangun jaringan dan kolaborasi yang dapat memperkuat dakwah itu, seperti pemerintah, LSM, serta komunitas muslim internasional lainnya. Terus yang kesembilan itu bidang keuangan. Bidang keuangan memiliki peran penting dalam memastikan keberlanjutan finansial organisasi. Mereka itu bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran, pencatatan keuangan, dan penyusunan laporan keuangan. Hak mereka itu harus transparansi terhadap keuangan yang masuk dan keuangan yang keluar gitu. Terus yang ke-10 itu bidang pengabdian masyarakat. Bidang ini bertugas merancang dan melaksanakan program-program pengabdian kepada masyarakat yang merupakan implementasi langsung dari dakwah. Kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan mencakup pemberdayaan ekonomi umat, kegiatan sosial, serta penyuluhan agama di komunitas-komunitas yang membutuhkan. Terus selanjutnya itu rencana strategi pusat studi dakwah. Tadi kan itu bentuk strukturnya. Terus sekarang gimana rencana strategis dalam pusat studi dakwah tersebut. Rencana strategis adalah peta jalan yang membantu organisasi mencapai tujuannya secara efisien dan efektif. Pusat studi dakwah perlu menyusun rencana strategis yang jelas untuk mencapai visi dan misinya. Berikut beberapa rencana strategis yang dapat diadopsi. Yang pertama itu visi dan misinya. Terus yang kedua itu tujuan strategisnya. Langkah-langkah implementasi strategisnya itu langkah-langkahnya itu meliputi pengembangan kapasitas dai, riset dan kajian dakwah, pemanfaatan teknologi dan media, pengabdian masyarakat, serta kerjasama dan nurturing dan pengelolaan keuangan yang transparan. Tadi kan yang pertama itu menentukan visi dan misi. Visi ini menjadi pusat studi dakwah terdepan dalam mengembangkan ilmu dakwah yang berkontribusi pada perbaikan kualitas media dakwah di dunia maupun di Indonesia maupun di dunia. Terus yang kedua itu tujuan strategisnya, peningkatan kualitas dai melalui program pelatihan yang insentif dan komprehensif. Pusat studi dakwah akan memperkuat kemampuan para dai dalam menyampaikan dakwah yang relevan dan sesuai dengan konteks sosial masyarakat saat ini. Terus selanjutnya ada langkah-langkahnya. Yang pertama itu pengembangan kapasitas dai. Program pelatihan berjenjang menyelenggarakan program pelatihan berjenjang yang terdiri dari level dasar, menengah, dan lanjutan untuk para dai. Program ini difokuskan pada kegiatan atau peningkatan pengetahuan agama, teknik komunikasi, dan monitoring dan pendampingan gitu.